Ini Pak Miftah. Pak. Pak. Hei, Pak Miftah. Pak, kenapa kamu jatuh begini kayak gini? Orang saya disuruh. Disuruh gimana? Suruh sama bunuh, Pak. disuruh bunuh ini. Pak, dia manusia loh, Pak. Itu dukun suruh bunuh suami saya. Apa urusannya sama Dan kamu? kamu bana bunuh. Emang dia kucing kamu? Dia kucing nggak berguna apa-apa. Dia udah Dasar gila kamu. Kamu yang gila, ngapain ngurusin orang lain? Saya rantai tuh sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Itu Pak Miftah itu apanya? Ente. Saudara saya Kang, Oh. Kang Miftah itu Oh. orang bebasin Kang, itu dirantai di belenggu. Lah kenapa nggak ngomong sama Pak RT, Pak RW? Kenapa nggak Di ngomong? sini pada takut Kang, itu kerjasamanya sama dukun. Oh, kerjasamanya sama dukun. Orang-orang sini itu pada takut semua Kang. Oh, sama istrinya Pak Miftah Sama itu. istrinya itu. Nah itu kan masih jadi suami, kenapa dikerangkeng? Itu tujuannya mau ngusir hartanya Kang. Oh. Anak istrinya itu pada jahat semua. Oh, nguasain hartanya, jahat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa kisah spiritual yang berbahagia, selamat menyaksikan kembali video dakwah Ustadz Kang Ujang Bustami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkannya dalam setiap misi dakwahnya. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia, video ini adalah misi Kang Ujang untuk menolong Pak Miftah, seorang suami malang yang dianiaya oleh keluarganya. Demi bisa selingkuh dan mendapatkan warisan, istri dan putrinya tega menyantetnya untuk membunuhnya. Kisah ini bermula dari saudara Pak Miftah yang bercerita kepada Kang Ujang Bustami bahwa saat ini, Pak Miftah sedang mengalami hal yang sangat memilukan hati, yang mana istri dan putrinya tega menyekap dan memasungnya. Bahkan, juga berusaha menyantetnya untuk membunuhnya. Saudara Pak Miftah itu juga bercerita, gara-gara Pak Miftah yang katanya sudah tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin, sang istri ingin bisa mendapatkan suami lain, dan agar warisannya jatuh ke tangannya, sang istri itu kemudian ingin membunuhnya. Dan untuk melakukannya, dia menyewa para dukun santet, bahkan sepertinya juga berselingkuh dengan mereka. Saudara Pak Miftah dan para tetangga tidak berani datang menolong Pak Miftah. Itu dikarenakan mereka takut, jika para dukun selingkuhan istri Pak Miftah itu menyantet mereka. Sebab itu warga berharap, Kang Ujang bisa menolong Pak Miftah yang malang itu. Dan dimintai tolong warga dan saudara Pak Miftah yang demikian itu. Kang Ujang pun mencoba untuk melakukannya, dengan mengaku bernama Tommy yang adalah seorang vlogger. Maka datanglah Kang Ujang ke rumah Pak Miftah. Kang Ujang pun bertemu dengan putri dan istrinya, juga para dukun yang ada di sana. Juga terlihat, Pak Miftah dipasung dalam sebuah kerangkeng besi, dan kadang berteriak seperti orang gila. Kang Ujang pun menyampaikan tujuannya. Dengan mengaku sebagai saudara jauh, Kang Ujang ingin bersilaturahmi dengan Pak Miftah karena sudah lama tidak berjumpa. Saya dapat informasi dari saudaranya Pak Miftah. Kamu adalah istri yang jahat. Jahatnya, suami saya kan gila. Udah gak berfungsi apa-apa, mau apa? Kok gila, tidak berfungsi apa-apa, gimana maksudnya? Udah gak bisa apa-apa, mau diapain? Lah, Orang udah nggak berguna masih Udah dicari gak berguna dia, mau apa? ibu jahat berarti.
Enggak. Ini ada apa sebenarnya, ada apa di sini? Ada apa gimana Pak? Mohon maaf. Maksudnya ada apa? Dia nanya-nanya. Pak, saya atas nama keluarganya suaminya dia. Kamu jangan ikut campur, Pak. Mau campur gimana? Ini wilayah saya soalnya. Oh, wilayah apa kamu? Ini siapa, Bu? Kamu manggil-manggil ini dia? Ini dukun mau apa? Oh, dukun. Oh, kamu dukun. Ya, iya udah tahu. Oh, dukun ngapain kamu di sini? Mau bunuh suami saya supaya cepat mati. Aku Biar pengen cepat cari mati, ganti. nyusahin terus. Mau dia. ngapain jadi? Oh, Nggak berguna suami saya tuh mau apa? setan semuanya, Bu. Kamu yang setan. Nah, kenapa saya yang setan? Ngapain ngurusin urusan orang? Orang Bu, usir dia. Biar dia dukun, suruh bunuh suami saya. terus gimana orang? Mau apa coba? Kamu aja yang Apa urusannya? Kamu aja yang pergi. Mana suami kamu? Nggak ada. Mau apa? Itu siapa yang lagi dirangkai? Itu dukun. Yang lagi dirantai itu siapa? Itu suami saya yang mau apa? Saya mau ketemu sama dia. Jangan. Kalau ketemu itu ada perlu apa? Mau perlu apa? Ada apa sih? Ya, saya mau ketemu. Halangan aja. Boleh tapi jangan lama-lama. Cuma 1 menit. Terus kenapa kamu ngancam-ngancam 1 menit? Maksudnya? Nggak boleh lama-lama. Mau apa lagi? Mau dibunuh itu. Apa kamu hati-hati kamu ngomong? Kamu yang hati-hati. Kamu. Satu menit jangan lama-lama ya. Ini Pak Miftah. Pak. Pak. Hei, Pak Miftah. Pak, kenapa kamu jatuh begini kayak gini? Orang saya disuruh, Disuruh gimana? suruh sama bunuh, Pak. suruh bunuh ini. Pak, dia manusia loh, Pak. Ya tahu dari tadi itu ke manusia. Kamu- Soalnya dia udah nggak berfungsi. Kamu dibayar berapa sama dia? Udah bayar mahal lah. Oh, dibayar Mau mahal. apa? Udah Pak, udah 1 menit udah sana udah ini. Hah? Udah 1 menit gimana? Udah sini aja. Mau ada apa? Mau sini aja. Udah, Udah mau mau sini apa aja. lagi? Udah selesai. Bu, usir dia, Bu. Itu dukun suruh bunuh suami saya. Apa urusannya sama Dari kamu? kamu bana bunuh. Emang dia kucing kamu? Dia kucing nggak berguna apa-apa. Orang dia udah Bu, mati. dasar gila kamu. Kamu yang gila. Ngapain ngurusin urusan orang lain? Saya rantai tuh sekalian. Udah, nggak usah. Ya, Banyak bicara aja, mau aja. kayaknya apa sih? Udah ajar aja sekalian. Banyak aja. bicara. Saya pengennya kamu semuanya ini bubar, tinggalin tempat ini. Orang bubar di mana? Orang saya tinggalin. udah dibayar Rumah mahal. saya sendiri. Ngapain kamu ikut campur? Kamu bubar. yang bubar. Kamu tinggalin rumah ini. Iya. Kamu pergi dari sini. Kamu tinggalin rumah ini nggak? Kamu yang pergi. Nggak ditinggalin nih urusannya. Saya atas nama keluarganya Pak Miftah, saya nggak terima. Suruh mati sekalian. Kamu yang bakal mati. Kamu yang bakal mati. Ngapain kamu urusin orang lain? Udah lah, banyak cincau. Udah aja, Jangan. udah. Dan Udah banyak aja. perempuan maunya apa sebenarnya? Nggak usah banyak cincau kalau di sini. Saya jotos nih Pak kamu. Udah aja Kamu sekalian. hebat ya jodoh-jodoh Oh, saya. saya nggak hebat Pak. Maksudnya nggak hebat gimana mau jodoh saya? Saya nggak kuat Pak. Coba Hah? aja. Kamu dukun Pak. Ya, gitu. Kamu sakti Pak. Sakti. Kamu hebat Pak. Serius. Hebat. Serius nih Pak. Serius. Ajar sekalian. Habisi aja. Kurang ajar kamu. Hah? Kamu yang kurang ajar. Kamu nggak punya kemanusiaan. Kamu nggak punya perasaan. Hah? Dia orang bener-bener kamu dibelok di lantai kamu. Biarin aja. Gila Apa aja kamu. urusannya? Kamu istrinya jangan-jangan kamu ditumpakin sama kamu. Bebas lah. Oh, Orang udah jah. dibayar. Oh, kalau dibayar kamu boleh numpakin. Iyalah. Oh, semuanya nama gila semuanya. Oh, bebas. Siluman berarti kamu. Kamu yang siluman. Lawan. Kamu kurang ajar kamu tuh. Kamu yang kurang ajar. Ngapain ikut campur urusan orang? Sok, Enggak usah ikut campur. pergi nggak dari tempat ini? Kamu yang pergi dari sini. Kamu yang pergi. Ngapain Pergi dari sini. Kenapa Ini saya yang suami pergi? saya mau bunuh. Udah nggak berguna, nggak berfungsi. Saya ini masih pengen kayak gituan. Suami saya udah nggak berfungsi. Ya diobatin Kamu dong. sanggup? Ya diobatin dong dia, suruh bangun. Suruh mati aja sekalian. Nah, kenapa suruh mati sekalian? Parah kamu, Bu. Kamu yang parah ya, ngapain ikut campur? Saya ikut campur karena saya atas nama keluarganya dia. Nggak ada. Hmm? Suami saya mau bunuh. Parah. Ngapain saya siapin dukun banyak? Buat bunuh suami Kamu nanti dikorotin uangnya sama dukun, dia nggak apa-apa, kamu yang gila, kamu yang edan nanti. Enggak, kamu yang gila, kamu yang edan, yang ngurusin urusan orang. Kamu, ibu sama anak sama aja kamu. Ya biarin orang dia udah nggak berguna. Kamu nggak tahu, dia nggak berguna apa-apa. Suami macam apa? Udah capek. Aku pengen ganti yang baru. Istri Pak Miftah itu benar-benar bejat dan terlaknat.
Nafsu dan keserakahannya telah menutup rapat mata hatinya. Bagaimana mungkin suami yang sudah puluhan tahun mendampinginya hidup berkeluarga dianggap bagai barang sampah yang tidak berguna? Hanya karena kini tidak bisa memuaskan birahinya, dia tega menyiksa dan ingin membunuhnya. Bahkan juga ingin menguasai seluruh harta warisan, demi bisa berselingkuh dengan banyak pria. Juga dengan putrinya, sang putri itu ternyata juga mewarisi tabiat ibunya. Dia malah mendukung sang ibu yang jelas-jelas berbuat keji, demi bisa mendapatkan kepuasan dunia. Sebab itulah Kang Ujang harus memberikan tindakan. Kang Ujang harus menyadarkan dua perempuan itu dengan paksa. Namun sebelum Kang Ujang menyerang, sang guru dukun selingkuhan itu datang dan menghalanginya. Kang Ujang pun mencoba berkata kepada sang dukun. Hendaknyalah dia tidak menuruti kehendak dua perempuan iblis itu, yang tega ingin membunuh ayah dan suaminya. Sini sudah kekuasaan saya. Sini sudah nurut semua sama saya. Jadi Anda mau apa ke sini-sini? Itu kasihan Pak Miftah, masa kamu diperlakukan seperti itu kayak Kasihan gini? gimana? Dia sudah percaya sama saya. Tidak. Itulah, tidak. Kamu ditumpakin sama dia. Kenapa ikut? Urusan apa? Kamu tumpakin juga. Tumpah-tumpahan apa? Nggak tahu urusan saya itu. Terus saya yang diituin ngapain kamu ikut campur? Dibayar berapa kamu? Pokoknya tidak tahulah. Tidak. Jangan ikut tahu. campur orang luar. Kamu jangan pernah mengganggu rumah tangga orang lain, bos. Siapa yang ganggu? Orang dia suka sama saya. Dia masih punya suami. Dan orang suaminya tidak berguna. Kamu hanya pengen ngejar warisan dia, harta dia kan? Iyalah. Tuh, kamu gak waras itu. Kamu warasnya Bu itu jujur tuh, Bu. Ya aku suka dia, ngapain kamu ikut campur? Kamu masih punya suami kan? Itu nggak berguna, nggak berfungsi. Kamu dari tadi berguna-berguna aja. Menurut kamu berguna itu berguna apa, Sok? Tidak ada kenikmatan. Aku udah nggak suka. Aku mau bunuh suami saya supaya saya dapat warisan. Mau Kalau nggak suka, kenapa ini punya anak? Itu kan dulu, sekarang udah nggak suka. Saya Udah, mau pokoknya gini aja. Jangan ikut campur. Udahlah, jangan kebanyakan omong. Pergi aja kamu. Istrinya sama anaknya percaya sama saya. Dia mau dimatiin sama saya. Udah. Kenapa? Lawan dia. Nggak usah banyak bicara. Ini udah Udah, normal sikat semua. aja. Ya. Ini kan guru saya. Ya. Apalagi udah tahu semua, udah percaya. Ya. Udah nggak usah banyak bicara. Ini dan pulang. Pulang biar jangan ribut. Ini guru kamu yang ini. Iya. Jangan cari mati kamu tuh. Kamu di sini berarti ada perempuan 2, laki-lakinya 3, bergilir kamu. Ya iya. Emangnya ada apa? Berarti kamu bukan manusia. Kamu bukan manusia. Kamu sebenarnya bukan manusia, manusia mendingan pulang. Ini orang-orang. Udah habisin. Terus kalau saya nggak mau pulang kenapa? Ya urusan nama saya. Urusan gimana? Iya, pengen cari mati. Yang mau cari mati siapa? Kamu yang bakal. Kamu yang bakal. Udah cari hancurin lah. Hancurin sebelum lawan saya. Hancurin dulu. habisin Iya, aja. habisin aja. Suruh pulang. Suruh pulang, suruh Habisin pulang. aja udah. Nggak usah. Sebelum saya turun, suruh pulang. mati. Nggak kapok kamu, Pak. Gimana? Orang guru saya ada masih hidup kapok. Udah habisin. Udah, pergi mati. Lawan dulu, lawan. So? Sebelum saya turun, lawan dulu. Kapok gimana? Orang ini itu aja. Yang nggak kapok. Saya. Parah kamu. Mending kamu pulang aja nih. Jangan saya sampai emosi, Pak. Hah? Tuh, bengek tuh kamu sudah. Hah? Nih, saya hitung nih sekali lagi nih. Sampai 3. Kalau enggak, nih nggak ada ampun nih, Pak. Kamu sudah kurang aja, sudah keterlaluan. 1. Nih, sudah 1 nih, Pak. Pergi. 2.
Nih sudah 2 nih Pak. Ya. Ini 2. Ya, tahu. 3. Ya. Kurang ajar kamu. Udah pergi aja Pak. Oh, nggak kapok nih Pak. Lawan habis ya. Terjadi pertarungan yang cukup hebat Kang Ujang dengan 2 anak buah dukun itu. Dengan kemampuan ilmu iblisnya, mereka berusaha menghabisi Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi ilmu Kang Ujang yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Ilmu pamungkas Kang Ujang menghajar mereka, sehingga tubuhnya tumbang terkapar tak berdaya. Kang Ujang pun kembali mencoba berkata kepada istri dan putri Pak Miftah. Hendaklah mereka tersadar dengan kejahatannya. Bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh sangat keji, dan juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebelum Allah memberikan hukuman, hendaklah mereka bertobat dan meminta maaf kepada suaminya. Akan tetapi sang perempuan tetap keras kepala. Apapun yang terjadi, dia akan tetap dengan tujuannya. Apalagi kini, ada seorang dukun sakti yang akan membantunya. Dan mengetahui 2 perempuan yang tetap keras kepala itu, Kang Ujang pun sudah tidak ada pilihan. Kang Ujang terpaksa harus menghajarnya, untuk memberikan pelajaran yang menyadarkan. Kamu tinggalin dia. Usir dia. Lagi kamu itu. Usir dia. Enggak, kamu yang pergi sana. Usir dia. Pergi kamu dari sini udah. Cepat pergi. Kamu mau sama bunglon kayak gitu? Ya biarin orang dia banyak duitnya, ganteng. Oh ganteng. Ibu kamu dipakai, kamu. Ya nggak Oh, kayak apa-apa kan gitu. enak. Kok enak? Udah kamu tuh jangan banyak ngomong, kamu pergi sana. Itu kayak bunglon, kayak kodok kayak gitu kamu. Udah, jangan kebanyakan bacot, udah pergi sana. Ngomong apa belum? Ya kamu kayak kodok kamu. Ya biar bukan kodok, memuaskan. Memuaskan apa? Ya memuaskan segalanya lah. Dia kan gila sama saya. Dasar Orang suaminya dibikin gila. stres kamu. Datang-datang kamu. Situ tuh yang bikin stres rusuh bikin aja. onar sini. Orang lagi seneng-seneng dibikin di Suruh semuanya mati pada. aja dia udah. Kayak si bapak tuh suruh mati. Kamu anak durhaka kamu. Biarin. Urusan saya itu bukan urusan kamu. Kapok-kapok kamu. Ngajar kamu tuh ya. Lah, mati kamu nih. Saya nggak ada ampun nih, sok. Saya nggak takut sama Hah? Serius? Enggak, saya. Hah? Serius? Apa yang masuk pada Kamu setan tuh dirimu? kacau aja. Kacau saya huru-hara. Kurang ajar kamu. Marah sama anak. Masalah aja kamu. Ya anak sama orang tua kamu. Udah, kamu pergi aja deh. Enggak mau pergi. Saya kasihan sama kamu. Parah. Saya bikin mati kamu. Kamu yang bakal mati. Kamu nggak mau pergi, Nggak mau pergi. saya bunuh kamu. Ya kamu yang bakal saya bunuh. Nggak takut sama kamu. Bangun. Masukkan sana. Tidur sana. Edan kamu Pak. Gimana? Diapain semua itu? Mau pergi nggak? Kalau nggak mau pergi saya lempar pakai Nggak kursi mau nih. pergi. Hah? Sebelum dia mati. Mau saya lempar pakai kursi kamu. Nggak pakai usi. Dasar kamu siluman. Siluman gimana? Dukun edan kepala. Kamu yang bikin edan segala semua, edan semua jadi
rencana saya semuanya jadi nggak bisa senang saya itu. Dukun keparat kamu. Tahu dukun keparat kamu? Tahu? Ya, Tahu. kalau kamu tahu dukun keparat, kamu tinggalin tempat ini. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Sebelum kita ngelawan situ dulu. Lawan gimana? Harus matian dulu. Ya kamu yang bakal mati. Nggak bisa. Gara-gara Anda, rencana saya gagal semua. Sini kamu keluar. Bawa itunya. Sini. Taruh di situ. Duduk. Duduk kamu. Muntahin semua setannya. Keluarin, muntahin. Terus. Muntahin. Baca istighfar kamu. Buka pintu kuncinya. Buka. Suruh keluar suaminya. Cepat. Waras kamu. Duduk kamu. Duduk diam. Mau saya kamu rantai? Mau nggak? Duduk sini. Berdua. Duduk. Mau diapain ini? Ya duduk. Diam. Jangan diginiin. Diam kamu. Diam. Tuh. Diam. Tuh, kalau kamu kayak gini nggak mau kan? Ya makanya suami kayak gitu kamu gila aja dibikin kayak gini. Gak jelas Udah kamu. jangan kayak gini. Kamu minta maaf sama orang tua. Minta maaf. Minta maaf. Peluk. Peluk suaminya. Kamu itu dasar